Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, itu Rahmat Iqbal, dengan mata kuliah metode penelitian pada bab 4, penjelasan hasil penelitian dari suatu laporan penelitian atau skripsi. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Itu ada 4 bagian. Yang bagian A itu deskriptif data hasil penelitian dengan contoh pada penelitian eksperimen, deskriptif dan R dan D. B. Teknik analisis data peneliti eksperimen dan korelasi serta contoh. C. Menguraikan pembahasan peneliti dengan contoh. Dan D. Menguraikan keterbatasan penelitian. Nah, yang pertama itu ada deskriptif data hasil peneliti dengan contoh pada penelitian eksperimen, deskriptif dan R&D. Itu yang pertama, penelitian eksperimen. Pengertian eksperimen adalah peneliti di mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas sekaligus pengamatan terhadap variabel lain yang terkait untuk merumuskan variabel yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. Yang kedua, deskriptif data hasil penelitian eksperimen. Deskriptif data hasil eksperimen dalam hasil pembelajaran pada validasi perangkat pembelajaran kooperatif eksperimen. Hasil penelitian validasi materi ajar secara keseluruhan yang meliputi aspek desain materi, bahasa, dan isi termasuk dalam kriteria valid. Kedua itu ada peneliti R dan D. Pengertian R dan D merupakan suatu proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada sebelumnya. Penelitian berjenis ini umumnya berbentuk siklus dengan terlebih dahulu mencari tahu permasalahan yang membutuhkan suatu produk tertentu sebagai solusinya. B. Itu ada deskriptif pada data hasil penelitian R&D. Itu saya rangkum ada 3 bagian. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Yang 3, deskriptif pada hasil penelitian deskriptif. Itu pengertian deskriptif merupakan karakteristik dari peneliti yang dapat mengumpulkan berbagai fenomena sosial dan dalam kehidupan masyarakat secara spesifik. Misalnya, konsepsi siswa ditunjukkan dari prestasi kategori data ketuntasan dalam proses pembelajaran. B. Deskriptif data hasil penelitian deskriptif itu ada 2, tes uji validasi dan uji reliabilitas. Lanjut, ada teknik analisis data penelitian eksperimen dan korelasi serta contoh. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Teknik analisis data diolah dengan langkah-langkah, yaitu pertama, membuat grafik masing-masing indikator setiap pertemuan. Kedua, membuat tabel pengolahan data. Ketiga, men-skor dan menghitung jumlah nilai observasi siswa. Dan keempat, membuat nilai rata-rata. Teknik analisis eksperimen itu ada 3 tahapan. Pertama, tahap peneliti, 2 instrumen peneliti, dan uji prasyarat analisis. 2. Teknik analisis penelitian korelasi. Ada 3 metode analisis korelasi, diantaranya Pearson korelasi untuk data berskala interval atau rasio, Candlestroke atau cocok untuk data berskala ordinal, dan Spearhawk cocok untuk berskala ordinal, misalnya seperti gambar di sebelah ini. C. Menguraikan pembahasan peneliti dengan contoh. Pengertian pembahasan penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil peneliti yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitinya. Contohnya, peneliti membahas data yang sudah dikemukakan. Bisa teman-teman lihat di gambar sebelah ini, saya ambil pada jurnal atau skripsi yang sudah membahas data yang sudah dikemukakan. D.
Menguraikan keterbatasan penelitian, yaitu ada pertama penelitian keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendalikan penelitian. Kedua, itu ada contohnya keterbatasan dalam konteks PTK misalnya. Sesungguhnya belajar siswa dapat penelitian dilakukan merupakan hal yang dapat di luar jangkauan peneliti untuk mengkontrolnya. Kedua, sesungguhnya observer dalam mengamati proses belajar siswa dapat peneliti dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Mungkin itu saja pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.